Halo semuanya, selamat datang di video LPPI Universitas Muhammadiyah Malang. Penulisan artikel ilmiah merupakan sebuah tantangan karena prosesnya yang cukup kompleks dan rumit. Terutama ketika kita harus mencari literatur gap, menulis literatur review, dan menemukan referensi yang tepat. Kabar baiknya, dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau AI, proses ini bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang 3 alat AI yang sangat berguna untuk membantu penulisan artikel ilmiah. Kita akan membahas AI Jenny, AI Consensus, dan AI Aside. Masing-masing alat ini memiliki peran yang cukup unik dalam membantu penulisan akademik. Dalam video ini, AI Jenny akan dipresentasikan oleh Ibu Dr. Fadini Sabila MPD, kemudian AI Aside oleh Bapak Tommy Eko Saputra PhD, juga AI Consensus oleh Bapak Yusmin Yulianto Eskom. Mari kita mulai dengan AI Jenny, selamat menyaksikan. Hai semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana Jenny AI dapat membantu kita dalam menemukan literatur gap atau yang disebut dengan celah penelitian, yang merupakan salah satu langkah penting dalam proses penelitian akademik. Sebagai seorang peneliti, menemukan literatur gap adalah kunci untuk mengidentifikasi area yang belum terjelajahi atau butuh pendalaman lebih lanjut. Dengan Jenny AI, kita bisa mempercepat proses ini secara signifikan. Jenny AI memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis ribuan artikel dan sumber akademis lainnya. Alat ini mampu menyusun ringkasan dan menunjukkan area yang belum diteliti secara mendalam, sehingga kita bisa menemukan potensi topik baru untuk penelitian, dan kita menghasilkan penelitian baru dan orisinil. Dengan Jenny AI, kita tidak hanya menghemat waktu dalam mencari referensi, tetapi juga mendapatkan panduan yang lebih terarah untuk menemukan gap penelitian yang relevan dan signifikan. Melalui fitur analisisnya, Jenny AI akan memberikan saran berdasarkan tren penelitian terbaru dan mengidentifikasi area yang memerlukan kajian lebih lanjut. Dan ini sangat membantu kita ingin menambah kontribusi yang berarti dalam bidang akademik. Jadi, bagi kita yang sedang dalam tahap awal penelitian atau kesulitan menemukan gap literatur, Jenny AI adalah alat yang tepat untuk mempermudah proses ini. Selamat mengikuti tutorial video ini, semoga bermanfaat. Hai semua. Kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai penggunaan Aside AI dalam penulisan literatur review. Aside AI memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan Anda dalam menulis literatur review dengan citasi dan sumber referensi yang lebih kredibel. Beberapa fitur utama yang terdapat pada Aside AI, yang pertama, Smart Citation. Fitur ini dapat digunakan untuk mengutip artikel yang mendukung argumen ataupun statement tertentu. Bahkan, dengan Smart Citation, memungkinkan Anda untuk mengutip artikel untuk menyangga argumen ataupun mengklaim yang ada. Yang kedua, pencarian berdasarkan validitas. Aside AI dapat mempermudah Anda di dalam mengetrack bagaimana artikel dikutip oleh peneliti lain, sehingga
memungkinkan Anda dapat melakukan analisis dampak terhadap artikel yang lebih sering dikutip. Berikut tutorial untuk menggunakan AdSite. Langkah pertama, buka website AdSite. Kemudian login sesuai dengan akun yang dimiliki. Pada bagian tool di sini, pilih menu Reference Check. Kemudian pilih upload dokumen. Selanjutnya pilih file yang akan dilakukan pengecekan referensi dari artikel tersebut. Maka akan muncul proses uploading. Tunggu hingga proses uploading ini selesai. Setelah proses uploading selesai, maka buka file tersebut. Maka akan muncul detail informasi dari artikel tersebut. Informasi yang tertera di sini terdapat 48 referensi yang digunakan pada artikel tersebut. Dari seluruh referensi ini, terdapat 0 artikel yang referensinya itu tidak kredibel. Dengan kata lain, 48 referensi ini berasal dari sumber yang kredibel. AdSite di sini bisa digunakan untuk men-track artikel mana saja yang telah mensitasi artikel ini, dan dari artikel yang mensitasi tersebut disitasi oleh artikel mana saja, itu kita bisa melakukan tracking. Caranya, misalnya dari referensi yang ada di artikel ini, kita akan men-tracking artikel yang berjudul RMCDM Method Benchmarkable, maka pilih atau klik menu detail yang ada di bawah ini. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di citation type. Citation type ini ada 4 kategori, yakni supporting, mentioning, contrasting, dan unclassified. Di mana di supporting ini terdapat satu artikel yang mensitasi artikel tersebut yang digunakan untuk supporting argumen atau mendukung argumen yang ada. Kemudian yang kedua ada mentioning sebesar 189 artikel, artinya artikel ini telah disitasi dengan maksud hanya untuk menyebutkan sumbernya saja. Sedangkan contrasting ini tidak ada, kemudian unclassified ini ada 7. Nah, di sini kita bisa juga untuk melakukan pemetaan atau visualisasi dari tracking citasi artikel tersebut. Kita pilih Visualize Citation. Maka di sini akan muncul bahwa artikel ini disitasi oleh beberapa artikel. Mulai dari artikel yang terbit dari tahun 2022, 2003, 2001, dan 2020. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa artikel ini telah disitasi oleh berdasarkan gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa artikel ini telah disitasi oleh beberapa artikel yang relevan atau dari studi terdahulu. Demikian tutorial dari penggunaan AdSite untuk men-tracking referensi atau citasi dari sumber yang kredibel atau bukan. Baik, untuk yang terakhir kita akan membahas konsensus. Merupakan alat AI yang sangat berguna dalam mencari referensi dan menyusun daftar pustaka. Fungsi konsensus adalah dalam pencarian referensi. Konsensus adalah alat yang dirancang untuk membantu penulis ilmiah menentukan referensi yang relevan dengan topik mereka berdasarkan konsensus ilmiah. Ini artinya konsensus mencari literatur yang didukung oleh banyak penelitian lain, sehingga kita bisa yakin bahwa referensi yang kita gunakan berasal dari sumber yang terpercaya. Lalu bagaimana cara kerja konsensus? Konsensus memindai berbagai artikel dan jurnal akademik untuk memberikan ringkasan tentang penelitian yang paling relevan dengan topik yang kita tulis. Misalnya,
jika kita ingin mencari referensi tentang dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas. Konsensus akan memberikan daftar penelitian yang paling sering dikutip atau yang mendukung konsensus ilmiah terkait topik tersebut. Konsensus untuk daftar pustaka yang kuat sangat bermanfaat ketika kita sudah di tahap akhir penulisan artikel ilmiah, di mana perlu menambahkan referensi dan daftar pustaka. Dengan alat ini, kita bisa yakin bahwa referensi yang digunakan benar-benar mendukung klaim ilmiah yang kita buat. Demikian penjelasan singkat mengenai konsensus. Semoga bermanfaat. Kita mulai dari membuka browser kita terlebih dahulu. Setelah kita buka, kita ketikkan konsensus.apps. Kemudian tekan enter. Kemudian kita mengetikkan kata kunci yang akan kita cari pada aplikasi konsensus. Yang dicontohkan ini, kita akan memilih dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas. Kemudian tekan tombol enter. Konsensus akan menampilkan beberapa paragraf mengenai dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas. Nah, di sini konsensus akan menampilkan 10 referensi atau daftar pustaka yang bisa diakses secara valid sampai ke halaman jurnalnya. Dari sini kita tinggal mendownload untuk file .ris-nya, kemudian nanti kita bisa panggil dari halaman Mendeley. Kemudian kita buka Mendeley yang sudah kita install. Setelah muncul pada Mendeley desktop, kita tinggal klik file, kemudian kita klik import. Nah, klik open. Nah, di sini Mendeley akan menampilkan list jurnal yang telah kita dapatkan dari AI Konsensus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dengan bantuan alat-alat AI seperti Escite, Jenny, dan Konsensus, penulisan artikel ilmiah dapat menjadi lebih mudah, efisien, dan tepat. Mulai dari mencari literatur gap, literatur review, hingga menemukan referensi yang relevan, ketiga alat ini dapat mempercepat proses penulisan dan memastikan bahwa tulisan kita didukung oleh data yang valid dan berkualitas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita dalam menulis artikel ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!